Pemerintah tengah merumuskan aturan perdagangan produk impor di dalam negeri melalui e-commerce. Kementerian Koperasi dan UKM bersama kementerian lainnya akan merevisi Permendak Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Mas Bima tadi melanjutkan dari yang sudah dinyatakan oleh Kang Vicky ya. Tadi kan mengatakan bahwa perlu ada stimulus agar terjadi persaingan juga yang sehat begitu ya. Tadi juga kita melihat di aturan juga sangat menekankan dengan adanya pengawasan. Ini terkait juga dengan stimulus tadi. Tadi kan disebutkan bahwa ada promo-promo menarik, kemudian juga katakanlah seperti free ongkir tadi. Nah, kecenderungannya memang seperti itu kah? Masyarakat memilih misalnya menggunakan e-commerce untuk berbelanja, memang ada hal-hal faktor X tadi yang menjadi keutamaan, atau memang produknya sendiri yang tetap menjadi unggulan? Seperti apa trennya sih, Mas Bima? Ya, terima kasih Mas. Ya tentunya kalau nggak hanya di online ya, di offline aja kalau ada toko label diskon aja kita pasti masuk Mas ke toko gitu. Itu memang habit dari manusia gitu, melihat sesuatu yang notabene benefit untuk usernya. Jadi free ongkir itu sebenarnya merupakan salah satu benefit yang teman-teman dari anggota IDEA itu menawarkan, sehingga nanti produknya itu kelihatan lebih eye catching. Maksudnya eye catching bisa dilihat gitu ya. Tadinya kan etalase banyak gitu ya produknya di sekian online. Begitu ada promo free ongkir dia mau ngekliknya sehingga produknya bisa kelihatan dan mungkin ada conversion rate yang dihasilkan. Nah salah satunya mungkin yang saya ambil contoh adalah program HBBI yang kita mulai dari tanggal 5 Mei sampai 13 Mei. Saat ini memang kita masih mengcompile datanya impact dari transaksi, jadi kita ada 75 anggota IDEA yang ikut dalam campaign itu dan memberikan promo free ongkir dan diskon cashback gitu. Jadi ini dari produknya produk dalam negeri gitu ya. Jadi memang itu salah satu program yang kita bawa supaya produk UKM kita itu bisa lebih bersaing dengan produk-produk lainnya dengan campaign-campaign seperti itu, Mas. Sejauh ini minat dari para pelaku UMKM di marketplace sendiri di e-commerce seperti apa? Apakah sudah baik animonya atau seperti apa, Mas Bima? Ya, animonya kita merasa cukup puas karena targetnya itu dari tahun 14 Mei 2020 saat Bangga Buatan Indonesia pertama kali dilaunchingkan, targetnya kita hanya 2 juta UMKM, Mas. Tetapi di akhir tahun Desember 2020 kita sudah mencapai 3,8 juta UKM baru yang on board di semua platform anggota IDEA yang ikut di dalam program BBI gitu ya. Dan per April 2021 itu sudah ada 5, juta UMKM baru yang sudah on board di anggota IDEA yang ikut ke dalam promo HBBI. Nah, tantangan kita selanjutnya bagaimana mereka-mereka yang sudah on board ini bisa ikut merasakan manfaat dari on board. Jadi yang balik lagi ke statement saya sebelumnya, dari on board, scale up bisnis, dan nanti akhirnya bisa go internasional atau go ekspor. Nah, ini menarik kalau berbicara mengenai go ekspor ini, saya tanyakan ke Kang Vicky, ini kan berarti skupnya lebih maju lagi nih, lebih luas nih, nggak main-main ekspor. Nah, apa yang dipersiapkan, kemudian regulasinya seperti apa, dan bagaimana agar sampai ke titik itu kita bisa sesuai dengan target begitu? Ya, dari sisi regulasi tentunya tadi kita sudah sampaikan di awal. Ditambah juga kan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan pengaturnya ya PP 7 2021 ini sudah dimudahkan.
segala fasilitas insentif sudah coba diperkuat dari sisi bantuan hukum sampai dengan pemasaran, ada di public space itu diberikan harus ada ruang 30% untuk UMKM dengan harga 30% dari harga normal gitu ya. Kemudian dari sisi pembiayaan KUR tadi yang tadinya 50 juta yang tanpa agunan sekarang udah jadi 100 juta, limit awalnya 500 juta jadi 20 miliar, kemudian lain-lain lah. Jadi ini satu hal. Nah dari sisi digitalisasi ini juga kan adalah bagian dari strategi untuk bisa go ekspor. Nah kita tarik dulu bahwa UKM hari ini ekspornya kontribusinya baru 14%, jadi jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Bahkan China 70%, Korea dan Jepang itu sekitar 50%, Malaysia, Thailand itu di atas 20%, Indonesia 14%. Nah ini kan bagian dari bagaimana strategi kita juga mendorong KM kita masuk ke rantai pasok industri. Jadi memang nggak semuanya bikin end product. Ini satu isu terkait dengan ekspor secara besar. Nah kaitannya dengan tadi kita menjaga sustainability ya tadi kan step by step dari lokal ke region sampai dengan nasional. Ini ditambah juga pemastian akses pasar yang harus konversi dulu ke digital. Dua platform yang terbesar adalah yang pertama tentunya belanja pemerintah kementerian lembaga melalui LKPP. Hari ini sejak akhir tahun lalu sebetulnya sudah ada MOU antara Menteri Koperasi dan UKM bersama LKPP, ada program namanya Bela Pengadaan, di mana 40% ini juga amanah Undang-Undang Cipta Kerja, 40% belanja pemerintah ini diwajibkan untuk UMKM, nilainya setara 300 triliun lebih. Ya, hari ini sudah ada 200.000. Dan ini platform digital, mereka harus masuk juga kan, mau nggak mau convert, kalau mau akses ya harus digital dulu kan gitu. Nah mereka harus sudah ada 200.000 UMKM yang on board, ditambah kurang lebih ada 1.200 kategori produk. Ya. Nah yang kedua adalah kemarin juga Pak Teten sudah melakukan MOU tahun lalu dengan Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. BUMN mendukung membuat platform namanya Pasar Digital UMKM BUMN yang sebelumnya capex-nya 2,5 miliar ini untuk dari BUMN untuk UMKM, hari ini ditingkatkan menjadi 14 miliar. Jadi proyek atau pekerjaan-pekerjaan di BUMN yang nilainya 14 miliar ke bawah itu wajib dilakukan oleh UMKM. Tetap platformnya online, ya digital. Di situ ada satu ekosistem yang luar biasa menurut saya, desain dari teman-teman BUMN sampai dengan skema pembiayaannya. Jadi ada PO financing disebutnya. Kalau ada dapat order dari satu BUMN, bisa dibiayai oleh BUMN perbankan, dalam hal ini Himbara ya. Jadi ini juga bagian upaya secara masif kita menghijrahkan UMKM bukan hanya ke digital, tapi dipersiapkan betul biar bisa sustain sampai dengan tadi target utamanya adalah ekspor, masuk bukan ke rantai pasok industri saja, tapi bahkan sampai dengan global value chain. Oke, ketika infrastrukturnya sudah oke, kemudian platformnya juga sudah jelas, nah ini tidak kalah penting juga masyarakat sebagai konsumen. Nah Mas Bima, bagaimana masyarakat saat ini kecenderungannya lebih memilih produk dalam negeri atau masih produk ke barat-baratan? Karena kan ini juga mindset yang kadang-kadang masih belang-belang nih masyarakat. Ya, tentunya literasi digital mengenai produk UMKM keren, bangga buatan Indonesia itu harus terus kita gaungkan, Mas. Makanya kemarin BBI kita juga terima kasih juga Kemenko UKM selalu support bangga buatan Indonesia di bulan April, acaranya di Bandung. Itu juga selalu support, dan ini program ini terus berjalan sampai akhir tahun, Mas. Sekarang di bulan ini Kementerian Perindustrian yang insya Allah tanggal 20 akan ada acara Joglo Semar di Borobudur. Nah ini adalah merupakan gerakan ya yang logonya seperti V gitu ya Mas ya, Bangga Indonesia. Bagaimana sebenarnya kita dulu warga Indonesia yang tinggal di Indonesia itu bangga dengan produk-produk buatan Indonesia dan percaya dengan produk buatan Indonesia, nggak kalah bersaing. Baju saya, Kang Fikri itu semua kita kalau sebisa mungkin kalau ada yang buatan Indonesia ukurannya muat, kita beli buatan Indonesia. Literasi digital balik lagi itu memang merupakan PR kita bersama, mengedukasi konsumen gitu ya. Bagaimana sebenarnya produk-produk lokal itu nggak kalah bersaing, dan yang lokal pun bisa meningkatkan kualitasnya Mas untuk bisa bersaing dengan produk luar. Gitu. Tapi trennya sampai dengan saat ini bagaimana Mas Bima? Makin membaik kepercayaannya terhadap produk lokal atau seperti apa? Trennya ini
karena apa, banyak brand-brand lokal yang sangat bertumbuh ya, setiap tahun yang daftar di Haki, kan apa, ekonomi kreatif ini nomenklaturnya hampir ada di semua kementerian ya, mungkin 7 kementerian kalau saya nggak salah, koreksi saya kalau saya salah. Dan ini semuanya itu mengutamakan brand-brand lokal baru. Dengan banyak yang bermunculan produk-produk brand lokal baru, itu membuktikan kan ada demand, Mas. Jadi ada supply side, ada demand side. Nah, supply side-nya sudah berkembang nih. Bagaimana sebenarnya kita dari hilirnya itu meningkatkan demand side-nya untuk produk-produk lokal ini. Dan so far saya bisa bilang itu berkembang dari tahun ke tahun, Mas. Oke, kecenderungannya sudah meningkat dari Kemenko UKM memang sudah menangkap hal yang sama? Ya, jadi saya tambahkan sedikit, spiritnya adalah beli produk lokal sama dengan bela negara saat ini. Karena kita tahu persis pada saat pandemi ini ya, kan yang terdampak yang di bawah. Tapi menengah atas ini nahan spending, Mas. Terbukti dengan data rekening ini, jumlah saldo rekening ya di perbankan kan menambah signifikan 100 triliun lebih gitu. Nah, sebetulnya kan gerakan BBI apa yang tadi disampaikan Mas Bima ini kan mendorong ini, yang mampu ayo belanja, membantu juga untuk muterin, karena pemerintah kan dari awal pemulihan ekonomi nasional mencoba dari sisi supply side dulu, ada bansos lah, ada insentif-insentif, ada hibah, banpres produktif usaha mikro untuk usaha mikro, kemudian ada relaksasi kredit gitu ya. Nah, ini kita coba bikin circumstance situasi kondisi yang memang lebih ideal, kembali ke ideal gitu, walaupun mungkin 100% belum gitu ya. Nah, tapi tadi faktanya kan dari datanya Mas Bima juga, dari teman-teman ID ada kelonjakan pembelian melalui digital platform. Kemudian UMKM-nya juga kan mereka punya karakteristik kreatif ya. Kalau udah ditekan biasanya tambah kreatif tuh kalau UMKM kan, karena memang nggak ada pilihan kan gitu. Mereka lebih agile, lebih lincah. Di atas kepepet ya namanya. Atau kepepet. Ya, jadi juga memang yang bisa saya tambahkan hari ini, kita perlu semua khususnya UMKM cek lagi market insight, karena memang karena pandemi ini ada perubahan, bukan hanya sekedar tren tapi konteks. Ada stay at home ekonomi, orang di rumah pengen cari baju rumah yang tetap nyaman tapi bisa juga dipakai untuk virtual meeting, pengen mulai ada hobi-hobi tanaman, ada mulai beres-beresin home dekornya gitu ya, sampai produk kesehatan. Kang Vicky, ini menarik nih kalau kita sambungkan dengan kondisi pandemi saat ini, bagaimana persiapan-persiapan yang harus dilakukan, tapi kita akan bahas usai jeda di segmen selanjutnya. Kang Vicky dan juga Mas Bima, dan pemirsa jangan kemana-mana, langsung akan segera kembali usai jeda.